Salam alaikum pada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Yeshua, Hamasya, Elohim, Bapak Surgawi, Pak Iman Lahagu II. Salam alaikum pada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto. Salam alaikum pada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, dan Dato Adil sendiri. Salam alaikum pada saudaraku yang sedang bersama-sama dengan saya menonton suara kebenaran dan kesaksian pujian dan firman. Kita bertemu kembali, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali Tuhan hambamu datang ke hadirat Yang Kudus saat ini, mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena kasih sayang Tuhan selalu menyertai hamba dan keluarga hamba sampai saat ini tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, izinkan hambamu untuk bersaksi menyuarakan suara kebenaran firman dan pujian. Pakailah hambamu sebagai alat tanganmu untuk menyuarakan suara kebenaran. Dan ampuni dosa salah hamba Bapa. Inilah doa hambamu, doa syukur dan permohonan hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sebelum saya masuk di pembacaan firman Tuhan, saya akan memuji satu pujian yang bertahu. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saya akan membaca satu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal, Amsal pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, yang berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Barang siapa, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Sekali lagi saya baca ulang lagi Bapak Ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, pemberitaan firman Tuhan saat ini, jagalah hatimu, karena di situ sumber segala-galanya. Hati kita menentukan kita berbuat baik, hati kita menentukan kita menyapa orang dengan benar, hati kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Semuanya hati sumber segala-galanya. Untuk kita masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun adalah kita sendiri yang menentukan melalui hati kita. Hati kita harus tulus, hati kita harus bersih. Ya, terutama ya cara kita berbicara. Jangan pada ayat berikutnya dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, buanglah mulut serong daripadamu. Karena dari hati timbul segala kebaikan dan kejahatan dari hati kita. Yang menentukan hati kita sendiri, bukan orang lain, bukan siapa. Bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, tapi kita yang menyelamatkan diri kita melalui hati kita sehingga Tuhan menerimanya. Tuhan berkenan di hadirat Tuhan dan kita selamat. Hanya dengan perbuatan kita, tutur kata kita, cara kita berbicara, cara kita menyapa. Harus ada tata krama, kesopanan berbicara. Sehingga dikatakan, jagalah, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Ya, bibir dolak-dalik yaitu apa? Suka membawa-bawa apa ya? Cerita yang tidak benar, suka memutarbalikkan fakta. Itu yang bibir yang dolak-dalik. Karena apa? Hati ya, hati kita yang menentukan segala-galanya. Untuk kita selamat masuk dalam kerajaan surga adalah hati kita. Kita harus merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Kita menyayangi sesama kita. Kalau hati kita sudah tidak benar, semuanya akan salah semuanya. Karena segala-galanya keluar dari hati kita.
Dari mulut kita berbicara, hati kita yang menyuruh kita berbicara yang tidak-tidak. Kalau hati kita benar, kita berbicara manis, tutur kata kita baik, kesopanan ada, semuanya ada. Tapi kalau hati sudah sombong, susah untuk kita mengendalikan kehidupan kita sebagai manusia, terutama sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, tetapi hanya di bibir saja, bibir dolak-dalik, tapi hati juga menentukan segala-galanya. Kan hati sudah tidak baik, hanya bibir kita sudah berbicara yang macam-macam, akhirnya apa? Kita jatuh di dalam dosa. Karena kunci segala-galanya adalah hati kita. Kita harus merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada anak-anaknya yang setia, taat, selalu mencari hadiratnya. Tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya untuk mencari Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan mengatakan, sampai di sinilah anakku. Ya itu kita harus mencari Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan sampai di sinilah tugasmu selesai. Kita harus menuruti segala apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kuncinya adalah hati kita. Hati kita benar, segala-galanya benar. Hati kita jahat, segala-galanya jahat. Dan saya beri contoh ya, lebih baik orang yang buta huruf daripada dia buta hati. Kalau orang buta huruf, kita enak bergaul. Walaupun dia buta huruf, dia masih enjoy, masih sopan. Tapi jangan dari orang buta hati, segala-galanya tidak ada yang benar. Semua walaupun dia sudah berbuat salah, sudah berbuat apa, dia merasakan dia benar karena mata hatinya buta. Tapi biar kita bergaul dengan orang buta huruf masih bagus daripada bergaul dengan orang buta hati. Ya, segala-galanya rusak kalau kita sudah bergaul dengan orang buta hati. Sekali lagi Bapak Ibu saya menghimbau kita pelihara hati kita sebaik-baiknya untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Kita harus punya hati yang baik, hati yang bijak, hati yang tulus serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia. Itulah kunci daripada firman Tuhan, dua firman yang Tuhan. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kesaksian firman saya saat ini, walaupun singkat ringkas. Biarlah semuanya Roh Kudus yang akan memberkati firman saya yang singkat ini, dan suara kebenaran ini akan menyerap masuk ke dalam hati saudara-saudaraku yang mau terpanggil mencari Tuhan, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan melalui apa? Turuti firman. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan kita turuti. Tuhan katakan kita baca firman, menyembah Dia, memuji Dia, berpuasa, dan mengasihi sama. Itulah kunci daripada semuanya. Hati kita yang menentukan segalanya. Demikianlah kesaksian firman saya itu, biarlah Tuhan Yesus akan menyempurnakan semua. Terima kasih. Sampai kita ketemu di dalam video berikutnya. Tapi sebelum menutup video ini, saya akan memuji satu pujian yang berkata demikian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku dan jiwa ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi saya menunjukkan pada saudaraku, bertobatlah kerajaan surga sudah ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus, padi tenugrahan Pangeran Ilahi yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri. Makasih biar Roh Kudus akan menyempurnakan kesaksian saya. Kasih shalom, sampai kita ketemu kembali. Amin.